Nona, Buddha di kediaman ilahi ini adalah yang paling manjur. Buddha, lindungilah aku. Semoga masalah di gua waktu itu, dia tidak mengenali diriku. Bisa dikatakan, Tuan, saat Anda bersentuhan dengan pria, Anda merasa jijik dan ingin menghabisinya, tapi saat bersentuhan dengan wanita, malah tidak merasakan apapun, Benar. susah bangkit, dan sangat lemah, umumnya dikenal sebagai disfungsi ereksi. Kabar yang beredar mengatakan, dukun di kediaman ilahi ini bisa menyembuhkan apapun. Jika masalah ini tidak ada solusinya, maka tempat ini tidak perlu ada lagi. Anda sendiri yang mengatakannya, dulu tidak pernah begini. Tuan, ini berkaitan dengan masalah dalam hati Anda. Baru-baru ini, apakah telah terjadi suatu rahasia? Anak panah ini beracun. Sangat panas. Tuan muda, tubuhmu terasa sangat dingin dan nyaman. Beraninya kamu. Tuan muda, bantulah aku akan segera membaik. Gawat. Saat ini tidak boleh menggunakan tenaga dalam. Kalau tidak racunnya akan menyebar. Jangan takut, aku akan melakukannya perlahan. Tidak akan sakit kok. Pria dari mana ini? Sampai berani melakukan tindakan tidak sopan seperti ini? Tuan muda benar-benar memiliki bakat tersembunyi ya. Karena Tuan merasa lemas karena seorang pria, hanya dengan mengakhiri takdir buruk itu, Anda baru bisa kembali normal. Ramalan yang sangat buruk. Mengakhiri takdir buruk. Geledah seluruh Akademi Hanlin. Temukan pria itu dan habisi dia. Baik. Nona, hari ini adalah hari pertama Anda melapor untuk bertugas di Akademi Hanlin sebagai seorang sarjana teladan. Anda tidak boleh terlambat. Air. Air? Ini? Tuan meninggal lebih awal, saat itu Nyonya sedang hamil dan tidak punya siapa-siapa untuk bersandar. Demi menjaga kehormatan keluarga Song, terpaksa membiarkan Nona sejak hari pertama dilahirkan berpura-pura sebagai laki-laki, lalu mengirim Anda untuk belajar dan mengikuti ujian negara. Sekarang terlihat bahwa Anda sudah mencapai usia untuk menikah, tidak mungkin terus menundanya, itu akan menimbulkan kecurigaan. Bagaimana kalau menikahi Cuizu saja?
untuk membungkam mulut orang-orang itu. Jika tidak, pihak Tuan Putri akan Sarjana teladan, Anda tidak bersedia menjalin hubungan pernikahan denganku? Jika segelas arak ini pun tidak diminum, aku benar-benar akan sangat sedih. Saya tidak pandai minum, hanya 1 gelas ini. Hormat saya kepada Tuan Putri. Tuan Putri ternyata menaruh obat dalam minumannya. Saya benar-benar ceroboh. Tuan Shofun? Aku bahkan berhubungan intim dengannya. Jika sampai dia tahu mengenai penyamaranku sebagai laki-laki, bukankah itu akan terbongkar? Tidak bisa. Hasil ramalannya pun sangat buruk. Ini menunjukkan bahwa dewa memperingatku untuk tidak keluar rumah. Aku ingin izin selama beberapa hari, untuk sementara tidak pergi ke Akademi Hanlin dulu. Tapi hari ini adalah hari pertama Anda menjabat. Nyawa lebih penting. Tunggu dulu beberapa hari, setelah keadaannya membaik. Katakan saja, aku sedang sakit kulit, dan penyakitnya bisa menular. Baiklah, Tuan Muda, Ada apa? orang dari Akademi Hanlin datang, mengatakan ada urusan penting untuk dibicarakan dan meminta Anda segera menjabat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia tidak pernah menjelaskannya. Kenapa tuan-tuan sekalian berkumpul di sini? Ada urusan apa ya? Wajahmu terasa asing, pendatang baru ya? Benar, saya Song Shuyu, menjabat sebagai penyunting. Tuan Kepala Penasihat Agung memberitahu pagi-pagi sekali, dia ingin menemui semua orang dari Akademi Hanlin, itu sebabnya semuanya ada di sini. Kepala Penasihat Agung. Apakah Tuan Kepala Penasihat Agung akan datang? Ya, benar. Gawat, jangan sampai nanti dia langsung mengenaliku. Tuan Kepala Penasihat Agung. Semua orang sudah tiba? Sepertinya masih kurang beberapa orang lagi. Kalau begitu utus orang ke rumah mereka, dengan cara apapun, buat mereka datang kemari untuk menemuiku. Baik, Tuan. Apa sebenarnya tujuannya datang ke sini? Mari kita mulai sekarang. Silakan tuan-tuan sekalian, maju ke depan dan perkenalkan diri kalian. Guang Cheng, berasal dari Jianglin Jingzhou, menjabat sebagai pemeriksa. Zhang Yuansheng, berasal dari Jiangyin, menjabat sebagai pembaca pendamping. Tao Chengqi, penyunting di Akademi Hanlin, berasal dari Mingzhou. Zhao Kun, berasal dari Minan, peraih peringkat pertama ujian kenegaraan, dan penyusun di Akademi Hanlin. Berasal dari Hubei, Liu Weiming. Chu Ying, berasal dari Yanzhou. Tamatlah aku. Gawat sekali. Sarjana terbaik baru, Song Shuyu. Song Shuyu, Kamu kemari. Angkat kepalamu. Saya tidak berani, Tuan. Kenapa? Apa aku harus mendatangimu? Begitu? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya orang dari Hubei.
Saya seharusnya izin tidak masuk. Karena ada gigi yang tanggal, hal itu menyebabkan perubahan pada wajah saya. Saya khawatir akan mengejutkan Tuan. Tundukkan kepalamu. Begitulah keadaannya. Kami hanya pernah bertemu sekali. Dia pasti tidak akan mengenalku lagi. Setelah ini kamu berada di sini, ikuti semua orang dalam menyusun surat perintah, serta menulis buku sejarah. Lalu, wajahmu. Tubuhku cepat sekali memar dan bengkaknya. Tuan Song, biasakanlah dirimu dulu di sini. Pantas saja Yang Mulia memilihmu sebagai juara ujian pertama, kulitmu bahkan lebih bersih dari seorang gadis. Ya, Sikap Tuan Perdana Menteri tadi membuatku berpikir bahwa dia datang untuk menghabisi Akademi Hanlin. Jangan katakan itu. Beberapa hari terakhir ini, sang dewa kematian itu sedang mencari seseorang di seluruh ibu kota. Entah siapa yang telah menyinggungnya. Jika ditemukan, bukankah itu akan mengerikan? Berdasarkan sifat orang itu, jika pelakunya tertangkap, aku rasa masalahnya tidak sesederhana sekadar dihukum mati. Penjara bawah tanah yang ia kuasai jauh lebih mengerikan dibandingkan penjara milik Kementerian Kehakiman, berkali-kali lipat lebih seram. Tuan Song, kamu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kunjungannya untuk memberi ucapan selamat itu hanya bohongan. Dia sebenarnya datang kemari untuk mencari diriku, demi membalas hinaan, karena dipaksa seranjang waktu itu. Tuan Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri. Semua orang ada di sini? Benar, Tuan. Kemana Tuan Song pergi? Di mana dia? Langit memihakku, tolong bantu aku melewati musibah ini, dan aku berjanji akan menjadi vegetarian setiap tanggal 1 dan 15. Tuan, saya tidak sengaja masuk ke ruangan ini. Saya mohon Anda bermurah hati dan tidak perhitungan dengan saya. Tuan, tolong hargai diri Anda sendiri. Mengapa aku merasa kamu tampak sangat tidak asing? Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Saya adalah Nona keluarga Song. Kedatangan saya kali ini adalah untuk mengantarkan sesuatu kepada kakak saya. Kakak saya adalah editor Song yang baru saja masuk ke kediaman ini. Karena Anda adalah rekan kerjanya, jika kita yang berlawanan jenis ini berduaan saja dan saling memberi barang secara diam-diam, saya takut akan mengundang gosip dari orang lain. Aku. Di mana gaun yang kubelikan untuk istriku? Jianglin, Saya siap melayani, Tuan. segera selidiki peraih gelar sarjana teladan yang baru. Keluarga Song. Untung saja aku cerdas, hampir saja penyamaranku terbongkar. Hanya saja, ini masih belum cukup untuk menghilangkan kecurigaan Tuan Yan yang kejam itu. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mengubah wajahku, supaya tidak. Tuan Putri, Shu Yu. Saya telah bertindak tidak sopan, saya mohon ampun. Shu Yu,
Aku tahu bahwa ini adalah hari pertama tugasmu, jadi aku berniat untuk menemuimu. Siapa sangka? Kita akan langsung bertemu di sini. Katakanlah, bukankah ini adalah takdir bagi kita berdua? Tuan Putri adalah sosok yang terhormat. Tidak mungkin bisa diraih oleh Song. Tuan Putri terlalu memuji saya. Siapa yang bilang kamu tidak bisa meraihku? Aku akan segera memerintahkan orang untuk menghajar mereka yang berani bicara begitu. Jika aku merasa kamu layak, maka kamu memang layak. Song Shuyu, mengapa hari itu kamu pergi tanpa pamit, sehingga membuatku sangat khawatir? Seandainya waktu itu Anda tidak memberiku obat, bagaimana mungkin aku berurusan dengan tuan kejam itu? Kamu melihatku seperti itu, benar-benar membuatku tersipu malu. Tuan Putri, Song, saya masih memiliki tugas resmi. Jika aku ingin kamu menemaniku, siapa di Han Linyuan yang berani protes? Ayo. Semua ini adalah makanan kecil yang sengaja aku siapkan untukmu. Kemari, ayo cobalah. Lagi? Jangan-jangan di dalamnya sudah diberi obat lagi? Tuan Putri, saya benar-benar memiliki urusan penting, jadi tidak bisa menemani Anda. Silakan dinikmati. Mohon maafkan saya, karena harus undur diri lebih dulu. Song Shuyu, berhenti. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri. Jangan kejar lagi, Tuan Putri. Shuyu, jangan lari. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri, berhenti mengejar. Jangan pergi, Tuan Putri. Shuyu, Tuan Putri. Tuan Putri jangan mengejar lagi. Shuyu. Tuan Putri. Tuan Putri. Tunggu aku, tunggu aku. Nasib apa yang aku alami ini? Satu orang ingin menghabisiku, dan yang satu lagi ingin memakanku. Shuyu, Shuyu. Kamu? Aku akan menghabisimu. Tuan, ampuni saya. Hal itu benar-benar sebuah kecelakaan. Hari itu memang benar-benar tidak ada pilihan lain. Jika saya menyinggung Anda, mohon kebijaksanaan Anda. Diam. Kamu ternyata seorang wanita? Gawat-gawat, kali ini benar-benar tamat. Shuyu? Kenapa dia selalu membuntuti dan mengikuti sampai ke sini? Shuyu, aku tahu kamu masuk ke ruangan ini. Song Shu. Tuan Xie, statusku sebagai wanita tidak boleh terungkap. Aku mohon padamu untuk menjaga rahasia ini. Lepaskan. Tubuhku ternyata memberikan reaksi. Apa itu yang mengganjal tubuhku? Song Shuyu, aku tahu kamu ada di dalam. Aku akan masuk sekarang. Tuan Putri masuk tanpa izin ke kantor saya. Apa urusanmu ke sini? Kepala Penasihat Xie. Ada apa, Tuan Putri? Kepala Penasihat Xie ternyata menyukai sesama pria. Pantas saja, selama bertahun-tahun ini tidak pernah ada wanita di sisinya. Tapi ini terlalu memuakkan, ternyata dengan Akademi Hanlin. Mataku sudah ternoda oleh pemandangan ini. Terima kasih atas bantuan Tuan Xie. Kebaikan yang begitu besar ini, saya pasti akan selalu mengingatnya di dalam hati. Setiap tanggal 1 dan 15, saya akan membakar dupa dan mendoakan Anda. Semoga Tuan selalu sehat dan sejahtera. Jangan terburu-buru berterima kasih, karena perhitungan antara kita masih belum selesai.
Tuan, saat itu saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Semenjak kejadian waktu itu, saya tidak pernah lagi terhadap wanita manapun merasakan reaksi apapun. Jika obatnya ada pada dirinya, maka hanya ada satu cara, yaitu menyelesaikannya lewat dia. Menyamar sebagai pria, sebagai juara baru yang dipilih langsung oleh kaisar, tindakanmu ini adalah pengkhianatan terhadap raja. Seluruh keluarga Song harus menanggung hukumannya bersamamu. Tuan Shofun selalu memegang ucapannya. Dia juga orang yang sangat tegas dan tanpa ampun. Jika dia belum bertindak sekarang, pasti ada sesuatu yang dia incar. Saya sadar telah melakukan kesalahan besar. Jika Tuan Xie bersedia menyimpan rahasia saya ini, saya rela, demi Tuan Xie, melakukan apapun, meski nyawa taruhannya. Saat ini, memang ada satu hal yang membutuhkanmu untuk melakukannya. Nona pergi kemana Anda semalam? Apa mungkin karena tugas negara di Akademi Hanlin sangat sibuk? Sibuk? Hari ini, aku benar-benar sangat sibuk. Bahkan sampai terlibat dalam masalah besar. Saat ini, ada satu hal yang membutuhkanmu untuk melakukannya. Silakan bicara, Tuan. Asalkan saya sanggup melakukannya, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Aku ingin kamu melakukan segala sesuatu yang biasa dilakukan pelayan pribadi. Apa? Kapanpun aku membutuhkannya, kamu harus siap sedia, melayaniku mandi dan berganti pakaian, bahkan melayaniku saat waktu tidur. Tentu saja, aku tidak pernah memaksakan kehendak. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Katanya bukan memaksakan kehendak, bicaranya sungguh manis. Kalau bukan karena dia memegang rahasia burukku, mana mungkin aku mau menuruti dia? Nona siapa yang Anda maksud? Menurutku, gelar sarjana unggulan Shuyu ini seharusnya menjadi milik anak keluarga kita, Jin Cheng. Sejak awal sudah disepakati, Jin Cheng akan diadopsi sebagai anakmu, ternyata kamu malah melahirkan anak laki-laki sendiri dan merampas keberuntungan putraku. Shuyu terpilih sebagai sarjana unggulan, karena itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Jika kamu bicara sembarangan lagi, tidak usah ikut denganku lagi. Kakak ipar, kalau bicaraku tidak enak didengar, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Maksudku ya, Shuyu ini kelihatannya lemah lembut. Aku takut nasibnya sama seperti kakak sulung, memiliki raut wajah berumur pendek, tidak ada apa-apanya dibandingkan Jin Cheng kita. Sikapnya sehari-hari gemulai seperti wanita, siang hari begini pintunya masih tertutup rapat, kelihatannya mencurigakan. Awas saja kalau aku menemukan kesalahannya, saat namanya hancur dan tercemar nanti, keluarga Song semuanya akan jadi milik Jin Cheng kita. Ibu dan bibi kedua sudah datang, aku akan pergi menemui mereka. Nyonya kedua tuan muda baru saja kembali dari Akademi Hanlin. Dia merasa sedikit lelah, jadi ingin beristirahat sejenak, baru kemudian akan pergi memberi salam kepada Nyonya. Tidak apa-apa, saya hanya datang untuk menengok. Nanti, panggil dia untuk makan di tempat saya. Baik. Mari kita pergi. Kenapa tubuhnya begitu lemah? Baru sehari pergi ke Akademi Hanlin saja sudah lelah? Biar bibi kedua bantu memeriksamu. Jangan lakukan itu. Nyonya kedua. Ada urusan apa sampai bibi kedua begitu terburu-buru, hingga masuk tanpa mengetuk pintu? Di siang bolong begini kamu menutup rapat jendela dan pintu? Bibi kedua mengira telah terjadi sesuatu padamu? Bukankah sudah dikatakan kalau dia merasa kurang sehat? Shuyu, apa tubuhmu sudah merasa lebih baik? Sudah mendingan. Shuyu, tubuhmu begitu lemah, seharusnya dulu pekerjaan di Akademi Hanlin itu diberikan saja pada kakak sepupumu. Aku pun ingin begitu. Sayangnya, kakak sepupu Jin Cheng ini, bahkan ujian masuk saja tidak lulus. Nama-nama wanita di rumah bordil, diingatnya lebih kuat daripada kitab suci. Dia benar-benar sosok yang tak bisa diandalkan. Kamu, itu masih lebih baik daripada kamu, yang di usia sekarang masih belum menikah. Sekarang di luar sana sedang heboh beredar kabar, bahwa tuan muda keluarga Song ternyata suka sesama jenis. Lancang. Jika bibi kedua tidak bisa menjaga mulutnya sendiri, aku tidak keberatan memanggil guru tata krama untuk mengajarimu dengan baik. Tuan muda,
Kediaman Kepala Menteri mengirimkan undangan, mengajak Anda menghadiri perjamuan di Taman Liufang. Shuyu, sejak kamu masuk ke dalam Akademi Hanlin, kamu sudah mendapatkan pujian dari Tuan Kepala Pemerintahan. Seandainya ayahmu melihatmu dari alam sana, dia pasti akan merasa sangat bangga padamu. Ibu jangan khawatir. Xie Wenlang, bukankah dia sedang merencanakan sesuatu? Rui, pesta dari Tuan Kepala Pemerintahan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka. Jika kamu bisa menarik perhatian beliau, nantinya keluarga Song ini akan menjadi milik cabang keluarga kedua sepenuhnya. Tapi ibu, kita kan tidak punya undangan. Itu sih gampang saja. Taman Liufang punya kandang kuda khusus. Saat waktunya tiba, kamu sembunyi saja di dalam kereta Song Shuyu dan pergi bersama. Dengan begitu kamu bisa menyelinap masuk ke pestanya. Baik. Tuan Song, Tuan Kepala Pemerintahan sudah menunggu Anda di Pavilion Dengfeng. Silakan ikut dengan saya. Silakan Tuan Song. Tuan, Tuan, Sedang menyelinap seperti pencuri? hantu. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Apa mungkin karena sentuhannya kurang? Kejadian kecil, hanya ketidaksengajaan. Senangkan aku. Apa? Jika ingin selamat, lakukan apa yang kukatakan. Cepat senangkan aku. Aku pasti belum bangun tidur, sampai-sampai berhalusinasi seperti ini. Akhirnya aku berhasil menangkapmu. Kali ini kamu benar-benar tidak bisa lari lagi. Kamu. Kenapa aku selalu saja bertemu dengan hal-hal seperti ini? Rasanya mataku tidak tahan melihatnya. Shuyu? Yang mulia Tuan Putri, sulit sekali aku mencarimu. Yang mulia Tuan Putri, cepat ikut denganku. Shuyu, hari ini aku memergoki lagi, kepala penasihat Xie, sedang bermain-main dengan seorang pria. Persis seperti saat di Akademi Hanlin dulu. Dia bermesraan secara terbuka, benar-benar tak tahu malu. Ya, itu memang cukup tidak tahu malu. Beberapa tahun yang lalu, ayahanda kaisar berniat mencarikan pasangan untuknya, tapi dia menolaknya dengan halus. Ternyata, dia punya ketertarikan pada pria. Ternyata dia penyuka sesama jenis. Pantas saja keinginan dia menghabisiku begitu kuat. Jika dia tidak menyukai wanita, maka aku sebenarnya aman. Biarkan saja hal itu melampiaskan kemarahannya. Aku beritahu kamu, saat aku mendorong pintu dan masuk, dia sedang duduk di sana. Pakaiannya semua terbuka. Jangan-jangan dialah orang yang berada di posisi bawah. Tuan Putri ada benarnya juga. Wajahmu begitu tampan, jadi harus menjauh sedikit darinya. Lingkungan bisa memberi pengaruh buruk. Aku takut kamu tertular pengaruh buruk darinya. Sifatnya buruk dan licik. Memang harus menjauh darinya. Shuyu, kemari. Dan cobalah makanan ini.
Aku sengaja meminta dapur istana untuk membuatkannya bagimu. Cobalah. Kamu, kenapa tidak dimakan? Gawat. Tuan Xie, Saya juga ingin tahu apa yang akan dipelajari Tuan Song jika mengikutiku sehingga dia bisa terpengaruh buruk. Tuan Xie salah dengar. Bisa mendapatkan bimbingan dari Tuan Xie adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Tuan Xie, sangat sibuk dengan banyak urusan. Mengapa masih punya waktu luang untuk datang kemari dan menguping? Tuan Putri datang ke Taman Liu Fang. Tentu saja saya harus menjamu dengan sepenuh hati. Jika saya tidak bisa membuat Tuan Putri merasa puas, maka itu akan menjadi kesalahan saya. Aku sedang asyik berbincang dengan Shuyu. Kamu tidak perlu berada di sini. Pergilah. Yang mulia Tuan Putri, karena begitu akrab dengan Tuan Song, seharusnya Anda pasti sangat mengenalnya, bukan? Tentu saja. Shuyu adalah orang yang sangat jujur. Pikirannya begitu terbuka, dia sangat mulia, dan berwibawa. Tuan Song memang sangat jujur. Dia orang yang sangat istimewa dan langka. Benar sekali. Yang mulia Tuan Putri Tuan Xie, saya merasa kurang sehat, saya mohon pamit undur diri. Shuyu. Tuan Xie, Song Shuyu adalah orang yang aku sukai terlebih dahulu. Begitukah? Dia benar-benar mengincar Shuyu. Tidak boleh, aku harus melindunginya. Aku tak menyangka seorang wanita bisa dengan mudah mempermainkan perasaanku. Apa mungkin ini karena peristiwa malam itu, di dalam gua itu? Tuan Xie, ada seorang pelayan wanita yang katanya ingin mengembalikan pakaian Anda. Suruh dia masuk. Tuan, saya datang untuk mengembalikan pakaian. Kenapa pakaian ini ada padamu? Di mana sebenarnya Tuan Xie berada? Motif ini, di seluruh ibu kota hanya kepala penasihat Xie yang bisa menyulamnya. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Apakah kalian melihat Tuan Xie? Tidak lihat. Apakah Anda melihat Tuan Xie? Aku ingin mengembalikan pakaian padanya. Tidak ada. Song Shuyu, beraninya kamu membuang pakaianku? Kamu sini. Kemari. Tuan, Lemparkan dia keluar. baik. Jalan. Tuan, Ayo pergi. Tuan. Meskipun aku memiliki perasaan pada Song Shuyu, namun terhadap wanita lain, sepertinya masih terasa sama saja. Kak Song, aku sudah tahu kamu sangat pintar sejak kita sekolah dulu. Tak disangka kamu masuk 3 besar dan menjadi juara pertama. Pada hari pengumuman itu, adik perempuanku sengaja pergi ke jalan Zongchang. Katanya ingin membelikanmu sebuket bunga, Kak Song. Adikku itu benar-benar lebih mementingkan orang lain. Saat aku, kakaknya, lulus ujian kenegaraan, aku tidak melihat dia sesenang itu. Kak Lu juga orang yang sangat berbakat. Ah, kamu terlalu memuji. Shuyu, sudahlah, jangan rendah hati begitu. Sekarang setelah kamu menjadi juara pertama yang baru, bukankah kamu harus menjamu kami dengan minuman? Iya, kan? Benar. Kalau begitu aku gunakan teh ini sebagai pengganti minuman keras. Silakan. Silakan. Kak Song, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Pelayan, bantu tuangkan teh untuk Tuan Song. Benar maksudku kamu. Song Shuyu, Dari mana datangnya pelayan ini? Begitu tidak sopan,
sampai berani memanggil nama asli Tuan Song? Sepertinya dia memang orang yang tidak punya sopan santun. Kak Lu tidak perlu merasa kesal. Siapa yang kamu bilang tidak punya sopan santun? Kamu pikir ini tempat apa? Hingga kamu bisa bersikap lancang sesukamu. Cepat tuangkan tehnya. Bagaimana bisa Taman Liu Fang punya pelayan yang begitu gegabah? Cepat pergi dari sini. Kenapa di sini ada hukum? Pria dewasa kok bisa-bisanya mengeluarkan bercak itu? Entah penyakit kotor apa yang kau derita. Lihat saja, aku akan menguliti tubuh busukmu ini. Tuan Song, ada apa dengan ini semua? Berhenti berteriak. Di mana tata kramamu? Aku hanya baru saja tersandung di taman tadi. Telapak tanganku tergores kerikil tajam. Hanya tergores sedikit saja. Dasar bodoh. Jika tidak ingin reputasimu hancur dan diusir dari keluarga Song, sebaiknya kau tutup mulut. Kau hanya bawahan dari Taman Liu Fang. Sebenarnya aku tak punya urusan denganmu. Tapi hari ini adalah Tuan Shofun yang menyelenggarakan perjamuan di sini. Kau sangat tidak sopan, berulang kali menyinggung para tuan besar dan bicara sangat kasar. Orang yang tak terdidik sepertimu tidak layak untuk tetap tinggal di sini. Pengawal, usir dia keluar dari Taman Liu Fang. Jika pemilik rumah bertanya, katakan saja kejadian yang sebenarnya. Kau, lepaskan aku. Jalan. Lepaskan aku. Kak Song, bagaimana dengan lukamu? Lebih baik segera obati, agar tidak infeksi nantinya. Kalau begitu, Song hari ini ingin pamit undur diri. Aku tidak bisa lama-lama di sini, harus segera pergi sekarang juga. Nona, datang bulan saya sudah mulai. ini untuk Anda, Nona. Seharusnya baru mulai tanggal 9 bulan depan, mengapa kali ini datang begitu awal? Pegang ini dulu untuk menghangatkan badan, saya akan buatkan wedang jahe untuk Anda. Kenapa hanya $50? Pihak Nyonya Besar Nyonya sudah bilang, acara perjodohan putra sulung baru saja diadakan tahun lalu. Jika Anda ingin mengadakannya lagi tahun ini, Anda harus menggunakan uang sendiri. Saat Song Shuyu menjadi sarjana terbaik, ratusan dolar bisa dikeluarkan, tapi untuk urusan masa depan putraku, dia bahkan tak mau keluar $1 pun. Bersikap pilih kasih seperti itu, bagaimana bisa dia mengurus keluarga-keluarga Song? Ibu, Kenapa penampilanmu bisa sekacau ini? Song Shuyu memukulku di depan umum, lalu menyuruh orang melempar aku keluar dari Taman Liu Fang. Lihatlah wajahku. Dan juga tanganku ini. Dia berani memukulmu, benar-benar sudah keterlaluan. Nyonya-nyonya, tuan muda kedua sudah pulang. Pelayan di bawah bilang, raut wajahnya terlihat tidak beres, wajahnya sangat pucat pasi. Begitu masuk kamar, dia langsung mengunci diri, bahkan tidak pergi memberi salam pada Nyonya Besar Nyonya. Ibu, saat berada di Taman Liu Fang tadi, bagian bawah pakaiannya berdarah, hingga membekas di atas kursi. Saat aku baru mau menyinggungnya, dia langsung memukulku. Pasti ada sesuatu yang salah. Dia pasti terkena penyakit menjijikan. Penyakit menjijikan? Pelayan Liu, pergilah cari dan beli seorang pelayan baru, lalu atur agar dia masuk ke kediaman sulung. Baik, Nyonya. Kali ini, tidak peduli seketat apapun penjagaan mereka, aku harus bisa mengungkap keburukan yang disembunyikannya. Tuan, mengapa Anda bersikeras memintaku mengenakan pakaian wanita? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Kamu takut? Padahal dulu orang yang berlagak berkuasa di hadapanku adalah dirimu sendiri. Kejadian itu hanya kecelakaan. Aku berjanji tidak akan terjadi lagi. Aku pasti akan melupakannya sepenuhnya. Anda bisa tenang saja. Kamu pernah bilang bahwa kamu rela melakukan apapun tanpa ragu. Melakukan kejahatan atau melanggar hukum tentu saja tidak boleh. Apakah caraku bersikap membuatmu merasa bisa tawar-menawar denganku? Kalau begitu, lebih baik aku membuatmu tiada sekarang juga. Tuan, perjalanan kita kali ini
Pastinya bukan hanya untuk menunjukkan wibawa Anda di hadapanku kan? Anda terus saja mengancam nyawaku. Padahal bawahanmu ini sangat penakut. Jika terjadi sesuatu padaku, aku takut tidak bisa bekerja untuk Anda lagi. Dasar licik. Rubah kecil. Hari ini kita akan memeriksa bank. Tunjukkan kemampuanmu padaku. Sebelum aku memutuskan, apakah kepalamu itu masih layak berada di lehermu atau tidak. Uang sebanyak ini? Bank gelap ini milik Pangeran Xian. 3 tahun yang lalu, orang-orangku mendapati bahwa menabung uang di sini memiliki bunga 50%, lebih tinggi daripada tempat lain. Tapi, identitas semua staf mereka tercatat, tidak bisa dipalsukan. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Identitasmu sekarang adalah istri dari seorang saudagar kaya yang memiliki sejumlah uang perak untuk ditabung di bank ini. Gunakan statusmu sebagai wanita, lihat apakah itu bisa membuat mereka lengah, lalu cari tahu bagaimana metode perhitungan bunga mereka. Penjaga toko, aku dengar menabung di sini. Bunganya sangat tinggi. Apakah itu benar? Siapa yang merekomendasikan Anda datang ke sini? Waktu aku sedang makan di Pavilion Fangchun, aku mendengarnya dari orang-orang. Apa memang harus ada yang merekomendasikan? Duh, bagaimana ini? Tidak ada yang merekomendasikanku. Aslinya memang perlu, tapi memangnya Anda mau menabung berapa? $500? Atau $5.000? $50.000. $50.000? $5.000 saja bahkan tidak cukup dengan hasil yang didapat suamiku dalam 1 kali perjalanan bisnis. Boleh saya tahu apa bisnis keluarga Anda? Keluargaku bergerak di bisnis perdagangan kulit hewan. Maafkan ketidaksopanan saya tadi, saya sungguh minta maaf. Sudah kau tanyakan? Cara mereka menghitung keuntungan salah. Pasti mereka menggunakan uang nasabah untuk melakukan bisnis kotor, sehingga dalam waktu singkat bisa meraup untung 50%. Jika tidak, bank ini hanyalah sebuah badan amal. Aku juga melihat buku catatan yang dia buka, perak yang dikeluarkan, sebagian besar dikirim ke Longzhou dan Changting, kedua tempat ini, kaya akan biji besi dan garam. Ingatanmu cepat juga? Dia pikir jika membalik halaman dengan cepat, aku tidak akan bisa mengingatnya. Tapi apa boleh buat, aku punya ingatan fotografis. Ingatan fotografis? Jika ingatanmu sehebat itu, pastinya banyak hal yang kau ingat dengan sangat jelas. Berbicara dengan orang ini, salah satu kata saja bisa berujung pada kehancuran. Apa yang Tuan suruh aku lupakan, pasti aku tidak akan bisa mengingatnya sama sekali. Lalu katakan padaku, pengiriman kedua tempat itu, apa tujuannya? Sepertinya ini bisnis penyelundupan. Jika ingin pembuktian, kita pasti bisa menemukan petunjuk di kediaman Raja Xian. Di mana wanita yang tadi itu? Cari dia. Manajer sudah bilang, kita tidak boleh membiarkan mangsa besar ini lolos. Di sebelah sana. Ayo pergi. Yang Mulia Putri. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Hamba memberi hormat kepada putri. Wajahmu sungguh sangat cantik, bahkan jauh lebih cantik daripada Song Shuyu.
Song Shuyu adalah kakak hamba. Ternyata begitu. Pantas saja wajah kalian sangat mirip. Sampai-sampai aku pun hampir salah mengenali. Keluarga-keluarga Song kalian semuanya berparas menawan dan sangat cocok denganku. Mulai sekarang, kamu berada di bawah perlindunganku. Jika seandainya ada orang-orang tak tahu diri yang berani mengganggumu, segera datang dan beritahu aku. Aku sendiri yang akan membereskan pak pengecut bermuka dua itu. Tuan Putri, membicarakan keburukan orang lain di depanku, bukankah rasanya kurang pantas? Jangan berbasa-basi lagi. Semua penilaianku yang sangat tulus ini, tentu saja harus diutarakan secara terbuka. Apa yang ingin dia lakukan? Karena adik perempuan Tuan Song juga sedang ada di sini. Lebih baik ajak sekalian Tuan Song untuk minum bersama. Bagaimana menurut Tuan Putri? Tidak baik. Bagus. Gawat. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Kenapa kamu bersuara lantang begitu? Kakak saya tidak terbiasa minum alkohol. Saya khawatir dia akan bersikap tidak sopan di hadapan Tuan Shofun. Jadi sebaiknya jangan memanggilnya. Benar juga, si Ye Wenlang itu menyukai sesama pria. Jika saat ini menyebut nama Shuyu, dia pasti punya niat buruk. Kamu benar, sebaiknya jangan memanggil kakakmu. Jika kalian berdua hanya berduaan, rasanya tidak pantas. Ayo, aku akan membawamu ke Pavilion Wanbao. Ada kiriman perhiasan baru dan bahan kain di sana. Ayo pergi. Habis manis sepah dibuang, sungguh licik. Pangeran, bawahan ini sama sekali tidak salah lihat. Wanita itu sangat mirip dengan sang juara Song Shuyu. Dia muncul bersama asisten utama. Kalau begitu, bantu aku melakukan tugas. Aku akan menjamu kepala penasihat Xie secara pribadi. Dan surat undangan yang satunya lagi, kamu kirimkan ke kediaman Song. Baik. Ini juga bagus, cobalah kamu pakai. Terima kasih banyak Tuan Putri. Kamu tidak perlu bersikap seformal ini padaku. Kamu adalah adik dari Shuyu, berarti kamu juga adikku sendiri. Mana boleh begitu. Tuan Putri adalah keturunan bangsawan yang mulia. Hamba ini tidak layak sama sekali untuk menjadi adik Anda. Begini saja, kalian berdua memang kakak beradik. Cara bicaranya benar-benar sama. Semakin banyak bicara, semakin mudah berbuat salah. Aku harus mencari alasan untuk segera pergi. Cicipi yang ini. Kamu dan kakakmu itu memang sangat mirip, bahkan kebiasaan pun serupa. Karena kami sering menghabiskan waktu bersama, mungkin memang ada beberapa kemiripan. Yang mulia Tuan Putri, hari sudah semakin larut. Hamba harus segera pulang. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan mengantarmu pulang. Nona Song, Tuan sedang menunggu Anda di luar. Aku akan mengantarnya kembali nanti. Yang mulia Tuan Putri, Tuan Xie sudah berpesan. Karena dialah yang mengajaknya pergi keluar, maka dia jugalah yang harus mengantarnya kembali. Jika tidak, dia akan sulit menjelaskan hal ini pada Tuan Song. Aku memang tidak ingin bertengkar dengan Xie Wenlang. Tapi ingat baik-baik pesanku, biarkan kakakmu menjauh darinya. Lelaki itu menyukai sesama pria. Terima kasih banyak atas peringatan Anda, Tuan Putri. Hamba pasti akan menyampaikannya pada kakak hamba. Pergilah sekarang. Terima kasih banyak Tuan karena telah membantuku. Tuan Putri sangat disayangi oleh Yang Mulia. Dia memang agak sedikit manja. Jika dia selalu datang mencarimu, kamu bisa menggunakanku sebagai alasan untuk menghindarinya. Tapi, apakah itu akan mempengaruhimu? Aku tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain. Semua orang bilang, kekuasaannya sangat besar di pemerintahan. Dia sangat kejam, siapapun yang tidak patuh padanya akan dibuat tiada secara diam-diam. Namun pejabat sensor yang paling sering berselisih dengannya, sampai sekarang masih hidup dengan baik. Sebenarnya dia itu orang yang seperti apa? Maafkan saya. Tuan, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona, Anda kenapa? Kenapa wajah Anda begitu merah? Tidak ada apa-apa. Ayo segera kita cari tempat untuk mengganti pakaian. Nona.
Tuan, kediaman Raja Xian telah mengirimkan surat undangan. Kediaman Raja Xian. Tarian itu begitu gemulai dan indah, sangat memikat hati. Minum, mari minum. Ditemani arak dan wanita cantik, semakin dilihat semakin bersemangat. Benar-benar luar biasa. Hanya segini saja sudah selesai? Aku dengar beberapa waktu yang lalu, Tuan Xie terluka. Apakah sekarang kondisinya sudah membaik? Kabar tentang Xie Wenlang yang terluka seharusnya tidak tersebar luas. Mungkinkah dia terluka di dalam gua hari itu adalah perbuatan Pangeran Xian? Terima kasih atas perhatian Anda, Pangeran. Saya sudah merasa jauh lebih baik. Juga karena cedera kali ini, saya justru mendapat berkah di balik musibah. Ada kabar baik lainnya? Saya menemukan di ibu kota, ada beberapa bank gelap. Mereka menggunakan bunga tinggi untuk memikat orang menyimpan uang. Lalu uang itu digunakan untuk penyelundupan. Setengah jam yang lalu, orang-orang dari kuil Dali pergi melakukan penggerebekan. Seharusnya saat ini penyitaan sudah selesai. Jika dihitung kasar, seharusnya ada sekitar beberapa ratus ribu dolar. Kemampuan yang hebat, Tuan Xie. Anda terlalu memuji, Pangeran. Ini semua demi meringankan beban Kaisar. Sepertinya Pangeran Xian sendiri tidak pernah menyangka bahwa rencana yang awalnya menjebak ini, pada akhirnya malah dikecoh oleh Xie Wenlang hingga bank gelapnya dibasmi. Dan dia hanya bisa memendam penderitaannya sendiri. Sangat kejam. Tuan Song, kudengar kau dan Tuan Xie adalah kenalan lama? Bagaimana mungkin bawahan rendahan ini bisa setara denganmu, Tuan Perdana Menteri? Rumor bahwa Tuan Putri mengagumimu itu tentunya benar kan? Itu hanyalah kebaikan dari Tuan Putri. Saya tidak berani mengklaimnya. Dengan paras secantik ini, jika kamu seorang wanita, aku sendiri pun akan merasa terpikat. Tuan Xie, bukankah menurutmu begitu? Pangeran, Tuan Song adalah Tuan Song. Dia dipilih langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Sepertinya dia tidak bisa menerima lelucon pangeran yang seperti ini. Apakah Tuan Song sudah bertunangan? Belum. Saat aku seusiamu, aku sudah memiliki beberapa selir. Begini saja, aku baru saja membeli beberapa wanita cantik di kediamanku. Hari ini aku akan memberikannya padamu. Pangeran, ini rasanya kurang pantas. Apanya yang tidak pantas? Kamu masih belum menikah, bahkan teman tidur pun kamu tidak punya. Jika kamu menolak semua wanita cantik itu, bisa memicu desas-desus yang tidak enak. Jika ada masalah kesehatan yang sulit diungkapkan, aku bisa membantu untuk memanggil tabib istana agar memeriksa kondisimu. Tahun ini, Pangeran Xian secara diam-diam telah merekrut banyak orang baru. Jika aku menolaknya, itu sama saja dengan memberitahu Pangeran Xian bahwa aku ada di pihak Xie Wenlang. Atas kemurahan hati Pangeran, saya sampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Tuan Song tidak perlu khawatir, aku telah mengatur kamar untuk kalian semua di kediaman ini. Malam ini menginaplah di sini. Tuan Song, kemarilah. Tuan Song, ayo cobalah yang satu ini. Tidak usah. Tuan Song, minumlah satu gelas lagi. Kemarilah. Tidak usah. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak masalah jika kamu mabuk. Kalian berdua, antar Tuan Song untuk istirahat, pastikan kalian melayaninya dengan baik. Jika dia tidak puas, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Baik. Cepat tolong aku. Tuan Xie, aku ingin bersulang untukmu. Mana berani? Seharusnya saya yang bersulang untuk Anda. Xie Wenlang, kamu benar-benar membiarkanku begitu saja. Tunggu.
Aku sudah sadar sepenuhnya. Kalian berdua keluarlah terlebih dahulu. Tuan Song, biarkan kami berdua melayani Anda dengan baik. Tunggu. Tunggu. Pangeran, saya sudah tidak kuat minum lagi. Saya mohon undur diri sekarang. Aku pun sudah merasa cukup. Pelayan, antar Tuan Xie kembali ke kamarnya. Pangeran Xian sepertinya sudah mulai curiga bahwa Song Shuyu kemungkinan adalah seorang wanita. Makanya dia mencoba menguji berkali-kali. Tunggu dulu. Apa semua baik-baik saja? Nona, apakah kamu ingin membawa benda ini ke tempat kediaman Raja Xian? Pangeran Xian memiliki kepribadian yang sulit ditebak. Siapa yang tahu apa niat sebenarnya? Sini, bantu aku mengikatnya. Baik, Aku sudah memiliki orang yang aku cintai. Selain dia, aku tidak akan menyentuh wanita manapun. Jangan harap kalian bisa merusak kehormatanku. Dalam beberapa hari lagi, adalah hari ulang tahun Shuyu. Hadiah apa yang paling pantas kuberikan padanya? Tuan Putri memiliki status yang sangat mulia, apapun yang Anda berikan kepada Tuan Song adalah anugerah besar baginya. Kamu tidak bisa berkata begitu. Jika aku terus menggunakan identitasku sebagai Tuan Putri untuk menekannya, itu malah akan menjadi bumerang bagi saya. Aku harus mencari sesuatu yang benar-benar dia sukai. Yang mulia, ada kabar buruk yang mulia. Gawat yang mulia. Tuan Song sedang berada di atas kediaman Raja Xian. Dia menolak pelayan dari dua wanita cantik. Dia bilang dia sudah memiliki dambaan hati dan ingin menjaga kesucian demi orang itu. Apa? Beraninya Pangeran Xian berbuat sejauh ini. Sepertinya malam ini tidak akan tenang. Song Shuyu. Tuan Putri? Kalian, dasar kalian. Kamu, semuanya keluar sekarang. Baik. Katakan padaku, siapa sebenarnya orang yang kamu sukai? Tuan Putri, kapan saya pernah? Pangeran Xian, dasar bajingan tua busuk. Ternyata kamu meminjam tangan Tuan Putri untuk menjatuhkanku. Yang mulia Tuan Putri, Anda salah paham. Saya hanya tidak ingin dilayani oleh mereka. Itu sebabnya saya. Jika hari ini kamu tidak menjelaskannya padaku, maka aku tidak akan pergi dari sini. Yang mulia Tuan Putri, jangan lakukan itu. Jika Anda tetap di sini, jika berita ini tersebar, itu akan merusak nama baik Anda. Jadi bagimu, aku masih orang yang paling penting kan? Aku akan keluar dulu. Cegat dia sekarang, hentikan dia. Shuyu, berhenti. Shuyu, berhentilah. Berhenti di sana. Tuan Putri, awas. Siapa yang berani menyusup ke kediaman pangeran? Apa yang terjadi? Beraninya menyusup ke kediamanku? Habisi dan tangkap mereka? Baik. Tunggu sebentar. Tuan Xie, Anda membuat kekacauan di kediaman saya? Sebenarnya apa niat Anda? Aku di sini untuk melindungi Yang Mulia Tuan Putri, agar tetap aman. Jika bukan karena aku, Pangeran mungkin harus masuk istana malam ini juga, dan menjelaskan kepada Baginda Kaisar, mengapa Yang Mulia Tuan Putri bisa diserang di kediaman Anda. Kamu... Paman Kekaisaran. Benar, Tuan Xie datang untuk melindungi aku, Tuan Putri. Shuyu, tak. Tuan Putri, sepertinya Tuan Song sudah diracuni. Aku akan membawanya untuk mencari obat penawar dulu. Cepatlah kamu. Orang-orangku ada di luar, jadi tidak perlu khawatir. Hal terpenting sekarang adalah menangani lukamu terlebih dahulu. Jangan melihat.
Batasan antara pria dan wanita tidak lebih penting daripada nyawa. Ini terikat sangat kencang, membuat aliran darah tidak lancar. Aku harus melepaskan semua ini dulu. Jika hari ini identitasku terbongkar, saya mohon pada Tuan untuk membuang jasad saya ke dasar jurang demi menjamin keselamatan seluruh keluarga saya. Tahanlah sedikit. Tuan Putri jangan terburu-buru. Tuan Xie memang menguasai sedikit teknik pengobatan medis, tapi dia tetap tidak sebanding dengan tabib istana dalam hal pengalaman, jadi wajar saja jika ini memakan waktu. Kamu, cepat kembali ke istana. Panggil tabib istana kemari. Baik. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat Tuan Xie begitu peduli pada seseorang. Sepertinya dia benar-benar mengagumi sarjana Song itu. Tuan Putri lancang sekali masuk ke ruang kerjaku. Ada urusan apa? Aku benar-benar bodoh. Bagaimana bisa aku membiarkan mereka berdua berada di dalam ruangan yang sama? Tidak boleh. Bukankah ini sangat berbahaya bagi dia? Tuan Putri, kamu? Kalian? Apa yang dilihat oleh Tuan Putri sampai begitu terkejut? Kurang ajar. Cepat kenakan pakaianmu. Bagaimana bisa Tuan Putri masuk ke sana? Bagaimana ini? Tapi karena luka Tuan Song terlalu parah, lebih baik biarkan Paman Kaisar yang menanganinya. Dobrak pintunya. Paman Kaisar. Aku tadi khawatir Shuyu akan masuk angin. Karena panik, makanya aku menutup pintunya. Paman Kaisar membuat keributan besar seperti ini. Apa yang sebenarnya ingin Paman lakukan? Paman Kekaisaran mengkhawatirkan keselamatan Tuan Song. Aku baik-baik saja. Tapi saat datang ke pesta ini, malah mengalami percobaan pembunuhan. Sepertinya kediaman Paman Kekaisaran ini benar-benar terlalu berbahaya. Menurutku, lebih baik Shuyu segera pulang ke rumah. Supaya kamu tidak perlu khawatir, apakah besok dirimu masih bernapas atau tidak. Mari kita pergi. Terima kasih banyak, Tuan Putri. Karena kamu sudah menolongku hari ini, anggap saja hutangku padamu sudah lunas. Kembali ke istana. Aku akan mengantarmu pulang terlebih dahulu. Pangeran Xian awalnya memberiku wanita cantik, lalu sekarang menggunakan tangan Tuan Putri, aku takut terhadap identitasku, dia sudah mulai curiga. Dengan sifatnya yang seperti itu, aku perkirakan dia akan terus mengujiku. Dia sangat licik. Baru saja Tuan Putri berada di kediaman Raja Xian, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Sepertinya dia memiliki rencananya sendiri. Berdasarkan perangai Tuan Putri, bahkan jika rahasianya terbongkar, dia pasti akan tetap mencarimu terlebih dahulu. Tuan Putri telah tiba. Ini benar-benar sebuah kehormatan besar bagi kediaman Song. Di mana letak halaman kediaman Song Shuyu? Tuan Putri, Shuyu sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Dia sedang terbaring lemah di ranjang. Identitas Anda sangat mulia. Bagaimana jika menunggu sampai dia pulih, lalu dia akan menghadap Anda secara langsung? Aku bukan hanya ingin bertemu dengannya, tapi aku juga ingin bertanya langsung kepadanya, apakah dia tahu apa akibatnya jika berani membohongi Tuan Putri? Tuan Putri. Song Shuyu, berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu menipuku.
Aku belum pernah membiarkan orang lain mempermainkanku seperti ini. Saya tahu saya pantas mendapatkan hukuman mati. Tapi saya sama sekali tidak bermaksud mempermainkan Tuan Putri. Saya benar-benar memiliki alasan yang sangat sulit untuk diungkapkan, hingga mengecewakan kebaikan Tuan Putri. Itu membuat saya tidak bisa tidur dengan tenang. Segala kesalahan sepenuhnya ada pada saya. Saya mohon kepada Tuan Putri, jangan libatkan orang lain di keluarga Song. Hanya itu yang saya dengar. Bukannya Tuan Putri selalu memperhatikan Song Shuyu itu? Setiap saat selalu dibujuk dengan sabar, kali ini ternyata padanya dia bisa semarah itu, pasti dia telah melakukan kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Saat berada di pavilion Liu Fang, bagian bawah tubuhnya terluka dan berdarah, noda darahnya menempel di kursi. Saat aku hendak mengatakannya, dia justru memukulku, pasti ada sesuatu yang aneh. Kalau dipikir-pikir, saat dia lahir, aku memang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, apalagi kediaman keluarga utama dijaga dengan sangat ketat, tubuhnya pun, dibandingkan pria pada umumnya terlihat jauh lebih lemah. Jika dugaanku benar, maka itu adalah kejahatan besar yang akan menghukum seluruh keluarga. Yang Mulia Putri. Putri, hati-hati. Song Shuyu, apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani melakukannya? Nona, hari ini, tidak peduli siapapun kamu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Nyonya kedua, apa yang sedang Anda lakukan? Enyahlah. Nyonya kedua, jangan... Berani bergerak sedikit saja, coba saja. Shuyu, apa yang kamu lakukan? Bibi selalu saja begini, menerobos masuk ke kamarku tanpa izin. Sudah dibilangi tapi tidak mendengar. Kamu pikir aku mudah ditindas? Aku masuk hanya untuk mencari beberapa buku untuk kakak sepupumu. Iya, memang Bibi yang lancang, tapi meletakkan pisau ini di leher orang yang lebih tua darimu, tidakkah ini keterlaluan? Selama bertahun-tahun ini kediaman Song, kapan dia pernah berbuat buruk padamu? Tapi kamu malah terus mencari masalah setiap hari? Kalau bukan pergi ke tempat ibuku untuk membicarakan hal buruk, kamu pasti datang ke kediamanku hanya untuk memerintah sesukanya. Seakan tidak sabar untuk menyebarkan skandal kediaman Song keluar, agar orang-orang di seluruh kota datang dan menertawakan kita. Aku melakukan itu demi kebaikan keluarga Song. Semua itu gara-gara dirimu. Sungguh keras kepala. Tolong, dia akan menghabisiku. Seseorang, tolong, menyakiti keluarga sendiri akan dikutuk langit. Ada yang ingin berbuat jahat. Kamu tidak akan berani melakukannya padaku? Aku memang tidak bisa menghabisimu, karena harus menanggung nama buruk dan terlibat dalam masalah kotor, sehingga justru merugikan keluarga Song. Dengan perilakumu yang gila ini, jika berita ini tersebar, entah apa yang akan dikatakan orang luar nanti, kamu tidak punya bakti sama sekali. Jika kabar ini sampai ke Akademi Hanlin, dengan statusmu sebagai pejabat yang baru menjabat, orang lain pasti akan tahu bagaimana cara menjatuhkanmu. Aku beritahu kamu, kejadian hari ini. Bibi benar, bahwa kejadian hari ini memang tidak boleh tersebar luas. Maka cara terbaik adalah dengan membungkam mulutmu itu, atau mungkin saja membereskan semua orang yang ada di pihak cabang keluarga kedua. Kamu ini penjahat, melanggar hukum. Jika aku ingin kalian tiada, ada banyak cara halus tanpa meneteskan darah, sakit parah, tenggelam, atau dirampok dalam perjalanan sembahyang. Kamu dan putra yang tidak berguna itu, silakan saja jika ingin mencoba. Gila? Kamu benar-benar gila. Sudah gila semuanya. Gila. Tapi hal ini justru memperkuat dugaanku selama ini. Menyimpan rahasia sebesar itu? Lebih baik kamu tiada saja. Lebih cepat tiada, akan lebih baik. Dengan begitu keluarga Song ini, semuanya akan menjadi milik putraku.
Tuan Perdana Menteri, ada urusan apa memanggil saya ke sini? Duduklah. Tuan mencari saya hari ini. Bukankah untuk melayani Anda? Jangan bicara saat sedang makan. Minumlah sup ini. Tuan, Ini adalah obat luka racikan tabib istana. Diminum 3 kali sehari. Itu akan membantu memulihkan luka Anda. terima kasih banyak, Tuan. Ini dupa penenang. Aku yakin kamu sangat membutuhkannya sekarang. Saya hanya khawatir tentang Tuan Putri. Tuan Putri adalah orang yang jujur, selalu berterus terang. Saat ini, dia menutup diri dan tidak mau menemui siapapun. Jelas sekali, karena dia sedang marah besar. Song Shuyu, aku tulus memperlakukanmu dengan baik. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Jika ini tidak sampai melibatkan keluarga saya, hamba bersedia menerima hukuman apapun dari Tuan Putri. Kamu benar-benar membuatku kesal setengah mati. Aku tidak mau memedulikanmu lagi. Semua ini gara-gara aku. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Kukira sifatnya sudah berubah. Ternyata tetap saja dia ingin aku sendiri yang melayaninya. Bahkan menyuruhku ganti pakaian dulu. Dasar aneh. Tentu saja Nona Song bagi Tuan sangatlah penting. Penting? Saat Anda datang tadi, seharusnya Anda sudah melihatnya sendiri. Tidak banyak pelayan di kediaman ini, terutama di pavilion milik Tuan. Hanya ada saya seorang. Sepertinya benar. Beberapa kali aku ke sini, memang tidak banyak pelayan yang terlihat. Tadinya kukira, rumor yang beredar di luar itu benar. Rumor bahwa Tuan Shofu itu hidup bermewah-mewah dan sangat kejam. Dunia luar juga bilang kalau sang juara ujian negara mendapat perhatian khusus dari Tuan Putri, sehingga karirnya bisa melesat dengan cepat. Sudah cukup, jangan bahas lagi. Rumor dari luar tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Sebenarnya, Tuan kami menjalani hidup yang sangat sulit. Tuan besar lebih memanjakan selirnya daripada istri sah. Setelah Nyonya tiada, Tuan lalu dibuang ke pavilion terpencil ini. Tahun itu, beliau baru berumur 12 tahun, makan makanan sisa orang lain, bahkan beberapa putra selir berani menindasnya sesuka hati. Nona Song? Nona Song? Nona Song. Nona Song tidak percaya ya. Hal seperti ini jika diceritakan, orang lain pun pasti sulit percaya. Tapi Tuan kami benar-benar bisa bertahan melewati semua itu. Jika bukan karena takut dicemooh oleh orang banyak, mungkin sekolah pun tidak akan membiarkan Tuan pergi. Setelah lulus ujian, Tuan langsung memutuskan hubungan dengan keluarganya, lalu menjadi murid dari mantan Tuan Shofu. Setelah itu, beliau mendapat kepercayaan dari Yang Mulia Kaisar, diberi rumah dinas, baru saat itulah Tuan punya rumah yang sesungguhnya. Masa lalunya ternyata begitu berat. Jika sudah selesai berkemas, segera masuk dan layani aku. Silakan, Nona. Orang seperti ini, bagaimana mungkin paham soal asmara? Jelas sekali dia cuma butuh pelayan, dia banyak mau dan pilih-pilih, dan cuma bisa menyusahkanku saja. Air. Asah tintanya. Longzhou terletak di tenggara, dengan daratan yang rendah, sehingga setiap kali musim semi tiba, pasti terjadi banjir. Tetapi 5 tahun yang lalu, bukankah sudah ada orang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang pergi ke sana? Mengapa mereka masih memohon bantuan karena banjir? Memang sudah dibangun saluran air, namun hujan tahun ini sangat deras, sehingga sebagian daerah masih terendam. Tidak mungkin. Berdasarkan topografi Longzhou, cara yang paling efektif adalah mengalihkan air ke sungai. Tetapi bahkan Fengzhou yang paling sering diguyur hujan saja tidak mengalami banjir, bagaimana mungkin di sana bisa? Lalu menurutmu, di mana letak permasalahannya?
kedalaman dan jumlah saluran airnya, ada yang tidak beres. Tiada yang seelok Giok. Seorang tuan muda yang tiada duanya. Pantas saja semua wanita setelah melihat Tuan Muda Song, langsung terpesona hingga melupakan segalanya. Tuan muda, tolong bantu aku akan menyelesaikannya sebentar lagi. Silakan Tuan Putri. Xie Wenlang, beraninya kamu menipuku. Yang mulia Tuan Putri, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Song. Lalu kenapa? Tuan Song hari ini hanya mengundang Anda seorang diri untuk datang merayakannya. Karena kamu sungguh-sungguh mengundangku, maka aku tidak bisa jika tidak memberi hormat pada kepala penasihat Xie. Tuan Putri, Hari ulang tahunmu. Apa benar-benar hanya mengundangku saja? benar. Hanya mengundang Yang Mulia Tuan Putri seorang diri. Beraninya kamu menemuiku hari ini. Apa kamu tidak takut aku akan menghukummu? Shuyu tahu bahwa Tuan Putri tulus kepadaku. Maka apapun yang terjadi, aku harus menemui Tuan Putri untuk terakhir kalinya. Di tempat ini, untuk memohon maaf kepadamu. Kamu tahu aku tulus padamu. Tapi kamu malah. Karena itu, aku merasa bersalah pada Tuan Putri dan telah mengecewakan kasih sayang Tuan Putri. Apa kamu sungguh berpikir kamu telah mengecewakanku? Selain masalah identitas yang aku sembunyikan dari Tuan Putri, Shuyu sungguh menganggap Tuan Putri sebagai sahabat terbaik. Benarkah? Jika Tuan Putri tidak percaya, saya bisa bersumpah. Sumpah apa? Mulai sekarang, aku Tuan Putri akan menjadi teman terbaikmu. Aku sudah tahu bahwa aku di dalam hatimu masih yang paling penting, bukan? Tuan, ternyata Tuan Putri sangat mudah dibujuk. Meskipun dia manja, tapi hatinya sangat baik. Jika suatu hari nanti benar-benar terjadi sesuatu, dia pasti akan bisa membantunya. Tuan, Anda begitu memperhatikan Nona Song, mungkinkah Anda mulai menyukainya? Shuyu, lain kali saat kamu datang ke istana lagi, aku akan menyuruh koki istana membuatkan banyak makanan enak untukmu. Shuyu, kelak, kamu harus menjaga jarak dari Tuan Xie. Orang ini sangat sulit ditebak dan licik. Jika terlalu dekat dengannya, kamu akan mudah dirugikan. Tuan Putri, Anda ini habis manis sepah dibuang. Lalu kenapa? Sekarang Shuyu adalah sahabat terbaikku. Aku tentu saja harus melindunginya dengan baik. Tuan Xi, karena kamu sudah tahu identitas Shuyu, maka jangan menunggu di sini lagi. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Terima kasih atas pengaturan Anda, Tuan Xie. Pertemuan saya dengan Tuan Putri untuk memperbaiki hubungan kami membuat Shuyu merasa sangat berterima kasih. Ini adalah hadiah ulang tahun. Ini naskah kuno karya Tuan Zhang. Terima kasih banyak, Tuan. Semua orang bilang, kepala penasihat Xie menyukai sesama jenis. Tidak menyangka kedua orang ini ternyata sangat berani, menunjukkannya secara terang-terangan. Sungguh tidak tahu malu. Nona Song, Pangeran Xian mengundang Anda. Nona, gawat. Sejak pagi ini beredar di luar bahwa Anda dan kepala penasihat Xie memiliki hubungan sesama jenis. Sepertinya kabar itu sekarang sudah tersebar ke seluruh ibu kota. Apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu. Kabar ini tersebar hanya dalam semalam. Pasti ada seseorang yang sengaja merencanakannya. Cepat pergilah selidiki. Kabar ini sebenarnya berasal dari mana? Baik. Tuan Song, Baginda Kaisar memerintahkan Anda untuk segera menghadap ke istana. Kasim, saya memiliki urusan mendesak untuk menghadap Yang Mulia. Tuan Xie, Yang Mulia hanya memanggil Tuan Song, dia saat ini sedang berada di dalam.
Jika Anda memaksa masuk sekarang, rasanya kurang pantas. Dengarkan saran saya, tunggulah sebentar lagi. Apakah pejabat Song tahu mengapa aku memanggilmu hari ini? Ada urusan apa? Hamba tidak tahu. Kata-kata pejabat Song saat di istana masih aku ingat sampai sekarang. Itulah alasan aku memilihmu sebagai peraih gelar utama. Atas penghargaan yang mulia pada hamba sangat berterima kasih dan sudah sewajarnya hamba mengabdi sepenuhnya bagi kerajaan kita. Namun sebagai editor di Akademi Hanlin, kenapa kamu bisa begitu dekat dengan Menteri Utama? Tahukah kamu ini terlihat seperti sedang mencari muka? Hamba sama sekali tidak berniat mencari muka pada Tuan Menteri Utama, mohon kiranya Yang Mulia mengerti. Aku percaya pada integritas Menteri Utama, seperti halnya aku percaya pada penilaianku sendiri. Tetapi rumor di luar sana sangat santer, dan itu merugikan kalian berdua, kamu paham? Hamba paham. Setelah ini, hamba pasti akan menjaga jarak dengan Tuan Menteri Utama. Karena rumor sudah tersebar, menjaga jarak pun sudah tidak ada gunanya. Di usiamu ini, kamu belum bertunangan, hal itu mudah mengundang gosip. Bagaimana jika aku menjodohkanmu sekarang? Dengan begitu, semua rumor itu akan hilang dengan sendirinya. Yang Mulia, saya ingin menunggu beberapa tahun lagi. Mengapa harus menunggu? Apa kamu punya seseorang yang kamu sukai? Belum ada. Karena belum ada orang yang kamu sukai. Jika aku yang mengatur pernikahanmu, bukankah itu sangat tepat? Ataukah seperti yang dikatakan orang luar, bahwa di kediamanmu sampai sekarang bahkan tidak memiliki seorang selir pun? Apa karena kamu lebih suka laki-laki? Saya sama sekali tidak memiliki pikiran seperti itu. Kalau begitu, aku rasa Putri Sulung Wakil Menteri Upacara, Putri Sulung Zhang Shifang, sangat serasi denganmu. Yang Mulia, ada hal penting yang ingin saya laporkan. Kamu begitu mencemaskan keselamatan pejabat Song, bahkan sampai nekat menerobos ke istana untuk menghentikan. Aku memberikan pernikahan padanya, bukankah ini membenarkan rumor yang beredar di luar, Menteri Xie? Aku sangat kecewa padamu. Saya melakukannya juga demi kebaikan Yang Mulia. Aku ingin lihat, bagaimana caramu demi diriku. Rumor-rumor di ibu kota itu sengaja disebarkan oleh orang yang berniat jahat untuk menyerang saya secara sengaja, hingga melibatkan Tuan Song. Itu adalah sebuah kesalahan. Jika Yang Mulia langsung menitahkan pernikahan, itu hanya akan mematahkan hati para pejabat Anda. Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara lain. Bagaimana penyelesaiannya? Bencana banjir di Longzhou belum juga usai. Itulah yang dalam beberapa tahun terakhir ini paling membuat Yang Mulia pusing. Saya bersedia pergi bersama Tuan Song untuk menangani bencana banjir tersebut. Langkah Yang Mulia ini secara langsung memberitahu rakyat bahwa rumor itu tidak benar. Aku akan memberi kalian kesempatan ini. Terima kasih Yang Mulia. Karena banjir yang tak kunjung surut, mulai bermunculan rumor di wilayah Longzhou bahwa ini adalah bencana dari langit. Jika terus dibiarkan seperti ini, pasti akan menggoyahkan kepercayaan rakyat pada istana. Ini adalah masalah yang sangat sulit. Jika tidak berhasil, nama baikku bisa hancur. Di saat semua orang menghindarinya, dia justru secara sukarela mengajukan diri. Dia sedang berusaha untuk menyelamatkanku. Anak pintar. Pangeran, Tuan Xie dan Tuan Song sudah berangkat menuju Longzhou. Xie Wenlang benar-benar mengira dirinya memiliki kemampuan yang sangat hebat sampai berani mencampuri urusan Longzhou. Tuan Xie pasti tidak tahu bahwa penanganan banjir di Longzhou yang selalu gagal selama bertahun-tahun adalah murni karena rencana Tuan. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Masalah bencana ini memangnya dia pikir bisa menyelesaikannya semudah itu? Tetapi, jika Tuan Xie berhasil mengatasi masalah ini, maka itu tergantung apakah nasibnya cukup kuat atau tidak dan apakah dia bisa. Selamat dari sana. Baik, bawahan mengerti. Sepanjang jalan ini isinya hanya korban bencana. Bahkan ada beberapa yang tidak punya tempat bernaung sama sekali dan hanya bisa tergeletak di pinggir jalan. Apa bedanya ini dengan menunggu ajal? Lagi pula kalau rakyat saja tidak ada, dari mana toko-toko ini mendapatkan pelanggan? Begitu kita keluar dari ibu kota, pasti ada orang yang akan mengirimkan berita ke sini. Saat kita tiba di sini nanti, apa yang akan kita lihat hanyalah ilusi kemakmuran yang palsu. Lalu berapa banyak kebenaran tentang bencana banjir yang bisa kita ketahui? Pantas saja. Kamu menyuruh kita berdua berangkat terpisah dari mereka. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita pasti tidak bisa pergi ke kantor pemerintahan. Apa yang mereka tunjukkan nanti, pasti sesuatu yang sudah mereka persiapkan. Tidak mungkin kan kalau kita menyelinap masuk secara diam-diam. Itu ide yang sangat bagus. Seorang Tuan Kepala Menteri yang terhormat,
ternyata masih melakukan hal seperti ini? Hal apa? Hal-hal yang dilakukan demi kepentingan dunia, demi rakyat jelata. Munafik. Mana ada? Benar saja ada masalah. Mulai 5 tahun yang lalu, sejak Departemen Pekerjaan Umum datang untuk pertama kalinya, tagihan bahan pembangunan kanal sudah berbeda dengan apa yang dilaporkan. Bukan hanya sekadar catatan keuangan. Sudah begitu banyak orang yang tiada. Orang-orang seperti mereka, bagaimana bisa layak menjadi pemimpin rakyat? Mereka menemukan kita. Itu bukan orang-orang dari kantor pemerintahan. Itu adalah orang-orangnya Pangeran Xian. Tapi jika begini terus, lambat laun, orang kantor pemerintahan akan tersentak, dan ini akan menyulitkan posisi kita. Berapa lama lagi waktu yang kamu butuhkan untuk melihat semua ini? 1 jam lagi. Baik. Aku akan memancing mereka menjauh. Untuk mengulur waktu bagimu, kamu lanjutkanlah. Setelah selesai membaca, pergilah ke arah barat daya tempat kita datang tadi. Jiang Lin akan menunggumu di sana. Pasukan keamanan pun datang. Apakah dia bisa bertahan sendirian? Dia sedang mengulur waktu. Cepat serang. Cepat menyerah sekarang juga. Ada komplotannya, tangkap mereka. Aku akan memanggil tabib. Jangan. Aku khawatir saat ini, seluruh klinik dan tabib di kota ini sedang diawasi dan dipenuhi jebakan. Tapi, Aku butuh bantuan Tuan Song. tidak ada obat bius. Lukamu ini. Tadi saat memanah di atas, kamu terlihat sangat hebat. Karena biasanya aku menyamar jadi pria, aku harus menguasai beberapa hal. Memanah adalah hal yang paling mudah bagiku. Sudah tidak apa-apa. Sudah selesai? Kamu sepertinya tidak pernah bertanya padaku, mengapa aku menyamar jadi pria. Kamu rela mengambil risiko membohongi kaisar demi membantu orang lain. Kupikir, kamu pasti punya alasan yang sulit untuk diungkapkan. Karena itulah aku tidak perlu bertanya. Selesai, coba kamu lihat ini. $12.000 orang. Jika menghitung mereka yang ada di saluran air, para warga yang dipaksa melakukan kerja paksa, jumlahnya bahkan lebih dari itu. Dengan orang sebanyak ini, bagaimana mungkin hanya pejabat dari Longzhou saja yang memiliki keberanian sebesar itu? Di dalam semua ini, pasti ada seseorang yang menyembunyikan kebenaran untuk mereka. Pangeran Xian,
Selain dia, siapa lagi di ibu kota yang punya keberanian sebesar itu untuk melakukan hal ini? Tapi yang dia lakukan bukan sekadar memeras rakyat kecil, dia bahkan mencoba menggoyahkan takhta kerajaan. Pangeran Xian dan Kaisar adalah saudara kandung seibu dan seayah. Saat mendiang Kaisar masih ada, dia bahkan lebih memanjakannya. Selama bertahun-tahun ini, segala sesuatu yang dilakukan Pangeran Xian, Kaisar lebih memilih menghargai hubungan saudara, sehingga kebanyakan beliau berpura-pura tidak melihat dan menutup sebelah mata. Tapi sekarang yang dia incar, sepertinya adalah posisi kekuasaan tertinggi itu. Apa kamu takut? Takut apa? Melihat rencana Pangeran Xian, kita semua sudah menjadi incaran dan gangguan besar baginya. Dia mengabaikan rakyat yang tak bersalah dan mencelakai pejabat yang setia. Jika tidak dihentikan, dunia tidak akan pernah damai. Sepertinya aku benar-benar menemukan seseorang yang sangat berharga. Saat kamu tersenyum, terlihat sangat cantik. Sudah 3 hari kita terus menempuh perjalanan, tetapi lukanya malah makin parah. Tidak bisa dibiarkan seperti ini terus. Pangeran Xiandia karena berani melakukan penyerangan secara terang-terangan, pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Kita harus segera kembali ke ibu kota dan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Tapi kamu, aku tidak apa-apa. Sebelum masuk ke kota, biarkan Jiang Lin membantumu masuk dari gerbang barat, dan aku akan masuk melalui gerbang timur. Baiklah. Siapa di sana? Berani sekali menyusup masuk ke kediaman Song. Itu dia, serang. Semuanya? Apa maksud dari semua ini? Nona besar keluarga Song Shuyu menyamar sebagai pria dan telah membohongi Kaisar. Apa kamu masih tanya apa maksudnya? Apa yang pangeran katakan, saya tidak mengerti sama sekali. Seluruh keluarga bibimu sudah mengaku semuanya. Saya juga sudah menemukan barang-barang wanita di dalam kamarmu, apalagi yang ingin kamu bantah? Pangeran, semua ini adalah perbuatan Song Shuyu bersama dengan ibunya. Kami sungguh tidak tahu apa-apa. Sekarang kami sudah berjasa karena melaporkannya. Apa janji yang pangeran katakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja berlaku. Bahwa dia... Lepaskan. Tangkap dia. Ibu. Pangeran. Xie Wenlang, apa kamu pikir bisa melarikan diri? Lancang sekali. Apa? Song Shuyu adalah seorang wanita? Benar, Kakanda Kaisar. Aku sudah menggeledah seluruh kediaman Song. Juga menginterogasi orang yang membantu kelahiran Song Shuyu saat itu. Song Shuyu memang benar-benar seorang wanita. Nyonya besar Song lah yang mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah laki-laki. Memaksanya menyamar menjadi laki-laki, mengirimnya menuntut ilmu, mengikuti ujian kekaisaran, bahkan sampai Baginda memilihnya sebagai lulusan terbaik. Mereka tetap menyembunyikannya. Dosanya tak bisa dimaafkan. Aku ingin dia mengatakannya sendiri. Baginda, saya tahu dosa saya tak terampuni. Saya mohon pada Baginda untuk melepaskan anggota keluarga Song lainnya. Segala hal yang telah terjadi, semuanya adalah perbuatan saya sendiri. Waktu masih bayi? Bagaimana mungkin kamu melakukannya sendiri? Kamu masih ingin membebaskan keluargamu? Saya rela menebusnya dengan nyawa saya. Menebus dengan nyawa? Orang yang benar-benar ingin kamu lindungi, pastinya adalah Tuan Menteri Utama, bukan? Baginda, fakta bahwa Song Shuyu adalah wanita, Kepala Penasihat Xie sudah mengetahuinya sejak lama, dia bahkan sengaja menyembunyikannya, dan merekomendasikannya untuk masuk ke Akademi Hanlin. Mereka bersekongkol dan mengacaukan tatanan istana, mereka harus dijatuhi hukuman berat. Baginda, Tuan Menteri Utama soal saya adalah seorang wanita, sama sekali tidak mengetahuinya. Saya mohon Baginda periksa kembali. Cukup. Song Shuyu telah menyamar jadi pria dan telah membohongi raja. Habisi dia. Xie Wenlang tahu tapi tidak melapor. Sengaja menyembunyikan kebenaran, copot jabatannya, dan jadikan dia rakyat jelata. Cepat duduk di sini. Shuyu, ini semua karena ibu yang menyeretmu ke masalah ini. Mengenai masalah identitasku, aku tahu ini tidak mungkin bisa disembunyikan selamanya. Awalnya aku berniat membuat rencana lain dalam beberapa tahun ke depan, tapi sekarang, berkat bibi kedua, seluruh keluarga besar keluarga Song kita, sebentar lagi
akan segera menyusul para leluhur. Jika bukan karena kalian membuat keributan tentang penyamaran wanita menjadi pria ini, mana mungkin kita bisa terjebak dalam situasi seperti sekarang? Benar sekali. Ini semua salahmu. Kamu itu jelas-jelas seorang wanita, tapi bersikeras menyamar jadi pria. Kamu sudah mencelakai kami semua. Apa aku yang mencelakai kalian? Atau kalian sendiri yang bodoh? Jika aku tidak menyamar jadi pria, lalu keluarga Song diserahkan ke tangan kalian, mungkin keluarga ini sudah hancur sejak lama. Omong kosong. Putraku jelas-jelas bisa. Putramu tersayang itu. Entah saat ini dia masih bersembunyi di pelukan wanita penghibur mana. Sebaiknya kamu berdoa supaya dia bisa terus bersembunyi, karena kalau dia sampai tertangkap, nasibnya akan berakhir tragis. Lalu aku bisa apa? Pangeran Xian memiliki kekuasaan yang besar. Apapun yang dia perintahkan pada kita hanya bisa menurutinya saja. Siapa yang menyangka dia akan menjilat ludahnya sendiri dan malah menangkap kita semua? Tepat sekali. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mumpung sekarang nyawamu masih ada, cepatlah menangis sekencang mungkin. Besok saat sudah dibawa ke tempat eksekusi, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Pangeran Xian memerintahkanku untuk melakukan interogasi. Bicara, apakah kamu dan si Wenlang tengah merencanakan pemberontakan? Ternyata inilah trik yang direncanakan oleh Pangeran Xian, ingin menjebak dan memfitnah kami. Keras kepala? Cepat bicara. Pangeran Xian itu menghabisi pejabat setia, dan punya niat yang sangat jahat. Cari masalah. Karena kamu ingin segera berakhir, maka aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Berhenti. Hentikan. Shuyu? Shuyu? Shuyu. Shuyu, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Tuan Putri, pernahkah kamu pergi ke kediaman Xie? Sudah. Keadaan Tuan Xie sedang tidak baik. Ketika perintah Ayahanda Kaisar sampai di kediaman Xie, dia sudah pingsan. Para tabib sibuk keluar masuk, tetapi dia tak kunjung sadar. Dia juga mengalami demam tinggi. Shuyu, jangan panik. Kamu harus melindungi dirimu sendiri dulu. Cepat beri dia obat. Shuyu, aku akan memohon pada Ayahanda Kaisar agar mengampuni nyawamu. Pangeran, karena Tuan Putri menghalangi, saya tidak berhasil menghabisi Song Shuyu. Tidak apa-apa, dia sedang berada di penjara, tidak akan bisa berbuat banyak. Tunggu sampai rencana besarku selesai, dia juga akan tamat. Bagaimana keadaan di tempat kediaman Xie? Menurut laporan dari mata-mata, Xie Wenlang masih pingsan di dalam kamarnya. Yang Mulia mengutus beberapa tabib istana ke sana, tapi mereka tidak berdaya. Sepertinya dia tidak tertolong lagi. Si Wenlang, jika kamu tiada, aku akan merasa tenang. Dunia ini tidak akan ada lagi yang berani menentangku. Berikan perintah, biarkan orang-orang kita yang ada di kediaman lain segera bergerak, dan bawa paksa para wanita itu ke istana. Kumpulkan pasukan, masuk ke istana. Baik. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Bagaimana bisa kalian masuk ke istana? Tadi aku tidur dengan nyenyak dan sudah berada di sini saat bangun. Aku tiba-tiba dipukul hingga pingsan. Sepertinya Paman Raja berniat memberontak. Pangeran Xian, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tidakkah kakak kaisar bisa melihatnya? Aku berniat untuk melakukan kudeta.
Jika kakak kaisar secara sukarela turun tahta, aku bisa mempertimbangkan bahwa kita adalah saudara kandung dan membiarkanmu tetap hidup. Kurang ajar. Aku telah memperlakukanmu dengan baik. Beraninya, kamu melakukan tindakan yang sangat tidak tahu diri ini. Seberapa baik pun itu, aku tetap di bawah orang lain. Yang aku inginkan adalah tahta tertinggi. Mendiang kaisar selalu memanjakanku. Jika bukan karena kamu yang menempati posisi putra sulung, posisi ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Jangan harap. Kalau begitu, aku hanya bisa membuat kakak kaisar pergi ke alam sana lebih awal. Segera naik tahta. Kenapa kamu masih hidup? Karena pangeran terus merindukanku. Saya tentu saja tidak berani kehilangan nyawa saya. Kamu hidup pun tidak ada gunanya. Aku memiliki 5.000 prajurit elit dan juga menyandera keluarga para jenderal. Mereka sudah berada di luar istana, berkumpul dan menunggu. Begitu aku memberi perintah, mereka akan meratakan seluruh istana ini. Kalau begitu sepertinya pangeran akan kecewa. Para keluarga yang terjebak, semuanya telah dikirim keluar dari istana. Paman Kekaisaran, kamu sudah kalah? Menyerahlah sekarang? Mustahil. Bagaimana mungkin kalian bisa? Sebelum memasuki kota, biarkan Jianglin melindungimu masuk dari gerbang barat, sedangkan aku masuk dari gerbang timur. Baiklah. Aku rasa tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Ternyata dia sanggup melakukan hal yang begitu durhaka. Sungguh memalukan di depan keluarga Zhao dan para leluhur. Yang mulia, karena Pangeran Xian sudah melangkah sejauh ini, bagaimanapun juga, kami semua harus menemaninya menyelesaikan sandiwara ini sampai akhir. Lakukan saja sesuai yang kamu katakan. Mustahil. Bagaimana mungkin? Kalian menipuku. Pangeran Xian dan Zhao Heng telah mencelakai pejabat setia, mengabaikan nyawa rakyat jelata yang tidak bersalah, menyebabkan puluhan ribu orang di Longzhou tiada, lalu bersekongkol untuk memberontak. Kejahatan kalian tidak bisa dimaafkan. Pengawal, bawa dia pergi. Jangan, kakak kaisar. Kakak kaisar. Kakak kaisar. Ayahanda, Anda sudah melihatnya sendiri tadi. Jika bukan karena Song Song Shuyu, Anda tidak akan bisa melihat lagi putri kesayangan Anda ini. Aku juga tidak bisa lagi membuatkan kue yang manis untuk Ayahanda, atau menceritakan dongeng yang menarik. Dongengnya boleh juga, tapi tidak usah repot-repot dengan kuenya. Ayahanda, Shuyu masih memiliki luka di tubuhnya. Mengingat Song Shuyu berjasa telah menyelamatkan kita, dan dosanya sudah tertutupi jasanya, maka hukuman menyamar menjadi pria dapat dimaafkan. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Meskipun hukuman mati dihilangkan, hukuman lain tetap tidak bisa dihindari. Aku akan menghukummu. Aku akan menghukummu untuk menjadi pejabat wanita pertama di dinasti Dayong, menjadi pelopor bagi wanita untuk bisa belajar, dan menjabat sebagai pejabat. Apa kamu sanggup mengemban tugas berat ini? Hamba pasti akan memenuhinya sesuai harapan Anda. Yang mulia, kalau begitu. Sudahlah, sudah. Aku sudah tahu. Terima kasih, Yang mulia. Shuyu, hari ini adalah hari bahagiamu. Aku sengaja. Kamu, Xie Wenlang, buka pintunya sekarang. Buka pintunya. Tuan Putri, istriku tidak boleh direbut. Sebaiknya Anda cari target lain saja. Di luar sana, dia hanya bisa meratapi kesedihannya. Tuan muda, malam ini masih sangat panjang.